Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan. Dengan NIM B1B1222027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari pengelolaan keuangan negara Indonesia. Latar belakang dari pengelolaan keuangan negara Indonesia ini adalah masalah korupsi dan kondisi ekonomi. Korupsi menjadi salah satu faktor utama mengapa pengelolaan keuangan negara perlu ditata ulang. Hal ini juga menjadi fokus pemerintahan ketika melakukan reformasi. Dan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif. Yang dimaksud dengan fluktuatif di sini adalah tidak tetap atau tidak stabil. Memerlukan pengelolaan keuangan negara yang baik agar anggaran dapat dipakai secara efisien. Pengelolaan keuangan negara adalah kegiatan penjabat keanggotaannya pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan, kewenangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Selanjutnya ada perencanaan pengelolaan keuangan negara Indonesia. Yang pertama ada RPJP yang dimaksud di sini adalah rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang ini merupakan visi dari makro politis yang berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang. Selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah setiap 5 tahun sekali. Ada RPJM, yang selanjutnya ada RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. RPJM ini adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, memakan waktu kurang lebihnya 5 tahun. Ada RKP, rencana kerja pemerintah. RKP ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya ada KUA. Yang dimaksud dengan KUA ini adalah dokumen yang disusun oleh Sekda sebagai acuan yang disampaikan kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan APBD. KUA menguraikan dengan isi misi program kegiatan menjadi prioritas pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun anggaran. Dalam KUA terdapat arah kebijakan penggunaan anggaran yang berfungsi mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang dianggap strategis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Selanjutnya ada PPAS. Yang dimaksud dengan PPAS ini adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dalam kegiatan yang tercantum dalam KUA. PPAS ini menjadi paduan bagi lembaga legislatif dalam pembahasan pengesahan APBD. PPAS juga mencakup sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan yang berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya ada dana perimbangan dan lain-lain. Ada selanjutnya nota kesepakatan atau kesepakatan berunding. Ini adalah kesepakatan di antara dua pihak untuk berunding dalam jangka membuat perjanjian di kemudian hari apabila ada hal-hal yang belum dapat dipastikan. Selanjutnya ada pedoman atau RK atau SKPD adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai acuan dasar penyusunan APBD atau APBN. Selanjutnya ada RAPBN yang dimana adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Terakhir ini ada APBN yang dimana APBN adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini berisi daftar sistematis terperinci membuat rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan negara selama 1 tahun.
Selanjutnya ada sistem penganggaran. Sistem penganggaran berbasis kinerja. Ini setiap kinerja supaya mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya ada anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN merupakan mekanisme penetapan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran untuk memastikan pembangunan nasional terlaksana sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya ada alokasi anggaran. Alokasi anggaran ini adalah penetapan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Prioritas nasional di sini yaitu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pembangunan daerah dan desa. Selanjutnya ada pelaksanaan pengelolaan keuangan Indonesia. Pelaksanaan keuangan negara Indonesia ini ada rancangan DPA atau SKPD, yaitu rincian sasaran yang hendak dicapai, yang dimana fungsi program kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan telah rencana pendidikan dana tiap-tiap tahun satuan kerja serta dapat diperkirakan. Selanjutnya ada proses verifikasi, di mana proses verifikasi kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA atau SKPD yang telah disusun kepada PPKD, tim anggaran pemerintah daerah yang bersama dengan kepala SKPD yang telah bersangkutan melakukan revisi verifikasi rancangan DPA SKPD yang telah disahkan, disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah dan BPK, paling lambatnya yaitu 7 hari kerja. Selanjutnya ada DPA. Yang dimaksud dengan DPA ini adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja negara, yang dimana belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran. Selanjutnya ada dasar pelaksanaan anggaran, yang dimana DIPA ini adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. Setelah dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA disusun, maka proses selanjutnya adalah menyusun pendapatan belanja dan pembiayaan. Selanjutnya ada laporan realisasi, yang dimana ini menjadi laporan realisasi paling lambat akhir bulan Juli. Laporan realisasi ini yaitu laporan paling lambatnya pertama APBD dan progres untuk 6 bulan. Berikutnya laporan tersebut paling lambat disampaikan kepada DPRD pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Penatausahaan pengelolaan keuangan negara Indonesia. Penatausahaan pengelolaan keuangan negara Indonesia adalah kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dalam penggunaan dana. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara Indonesia. Yang pertama ada akuntansi keuangan pemerintahan, anggaran, realisasi anggaran, neraca, arah arus kas, perencanaan atas laporan, dan keuangan. Selanjutnya ke laporan keuangan diperiksa oleh BPK dan rencana peraturan tentang pertanggungjawaban APBD. Pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia. KPK menjadi lembaga independen untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan ada juga APIP. APIP ini adalah aparat pengawasan intern pemerintah, lembaga pengawasan yang bertanggung jawab untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan atau keuangan negara. Tantangan dalam pengelolaan keuangan negara ini yaitu korupsi. Korupsi itu menjadi salah satu tantangan utama mengapa pengelolaan keuangan negara. Dalam tantangan pengelolaan keuangan negara yang selanjutnya ada anggaran yang tidak efisien. Anggaran yang tidak efisien ini adalah sebenarnya keuangan yang tidak efisien menghambat pembangunan negara, dan terlalu banyaknya belanja yang tidak penting, belanja dinas yang tidak perlu akan menyebabkan pengeluaran yang berlebihan. Upaya peningkatannya yaitu
pengaplikasian teknologi, sosialisasi, dan asas prinsip pengelolaan keuangan negara, membantu dalam menerangkan dan mengawasi transparansi dalam keuangan Indonesia. Pengaplikasian teknologi. Penggunaan teknologi membantu, mempercepat, mempermudah dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi program anggaran kepada masyarakat dapat memperkecil tingkat korupsi. Kesimpulannya yaitu pengelolaan keuangan negara merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.